Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Nurawalia 2440101 dari Administrasi Negara. Materi pembahasan hak asasi manusia. Sebagai berikut, pengertian HAM. Pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. HAM merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Adapun sejarah perkembangan HAM di Indonesia pada tahun 1908 sampai 1925. Pada masa ini, pemikiran tentang hak asasi manusia dapat ditemukan dalam sejarah munculnya organisasi Gerakan Nasional Budi Utomo 1908, Sarekat Islam 1911, Independence 1912, Persatuan Indonesia 1925, Partai Nasional Indonesia 1927. Budi Utomo menjadi organisasi pertama yang mewadahi asosiasi serta menyuarakan pendapatnya melalui petisi kepada pemerintah kolonial dan artikel di pers. Pada tahun 1945 sampai 1950, pada masa ini pemikiran tentang HAM menjadi hal yang masih diperdebatkan, seperti hak untuk merdeka, hak berorganisasi dalam politik, dan hak berpendapat di parlemen. Oleh karena itu, Indonesia menjamin hak para rakyatnya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Sistem politik di Indonesia dipengaruhi oleh sistem liberalisme dan parlementer, sehingga perkembangan HAM juga ikut terpengaruh. Keberadaan partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda tetapi memiliki visi yang sama, yaitu untuk memasukkan hak asasi manusia menjadi batang tubuh Undang-Undang Dasar. Adapun sebagai berikut pembagian generasi HAM menurut Jan Matterson. Menurut Jan Matterson dari Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa, hak asasi manusia ialah hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. HAM generasi kedua. Hak asasi manusia generasi kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan hak-hak ini disebut generasi kedua karena hak ini dikatakan muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kemiskinan dan eksploitasi yang dipicu oleh revolusi industri. Contohnya adalah hak atas kesehatan, hak atas pangan, dan hak atas peramakan. Hak-hak ini juga dimasukkan ke dalam HAM dan kemudian dilindungi oleh Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa negara telah memberlakukan beberapa hak ekonomi ini, seperti negara bagian New York telah mengabadikan hak atas pendidikan gratis. Hak asasi manusia generasi kedua pada dasarnya adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya, dan hak-hak ini disebut generasi kedua karena hak ini dikatakan muncul pada abad ke-19 sebagai tanggapan terhadap kemiskinan dan eksploitasi yang dipicu oleh revolusi industri. Contohnya adalah hak atas kesehatan, hak atas pangan, dan hak atas perumahan. Hak-hak ini juga dimasukkan ke dalam HAM dan kemudian dilindungi oleh Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Beberapa negara telah memberlakukan beberapa hak ekonomi ini, seperti negara bagian New York telah mengabadikan hak atas pendidikan gratis. Generasi HAM ketiga. Hak asasi manusia generasi ketiga adalah hak yang muncul pada paruh kedua abad ke-20 dan dikemukakan dalam dokumen-dokumen yang tergolong sebagai soft law dalam hukum internasional, seperti Deklarasi Stockholm 1972 dan Deklarasi Rio 1992. Contohnya adalah hak atas pembangunan dan hak atas lingkungan hidup yang sehat. Piagam Afrika tentang hak asasi manusia dan hak penduduk dikenal karena menjamin hak-hak semacam ini di dalam pasal 20, 21, 22, dan 24. Hak asasi manusia generasi ketiga dikenal sebagai hak asasi manusia solidaritas, yaitu hak yang mencoba melampau kerangka hak individu untuk fokus pada konsep kolektif, seperti komunitas atau orang-orang. Namun, istilah ini sebagian besar tetap tidak resmi. Adapun ciri-ciri HAM sebagai berikut. Hakiki artinya HAM dimiliki manusia sejak lahir.
Universal artinya HAM berlaku untuk semua manusia di dunia tanpa memandang perbedaan. Tidak dapat dicabut artinya HAM tidak bisa dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Tidak dapat dibagi artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak. Contoh HAM sebagai berikut. Berikut ini adalah beberapa contoh HAM. Hak untuk hidup, hak untuk mempertahankan hidup, hak untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk mendapatkan rasa aman, hak untuk mendapatkan kesejahteraan, hak untuk memiliki pekerjaan, hak untuk memperoleh pengajaran atau pendidikan. HAM dilindungi secara internasional sesuai dengan deklarasi PBB atau Declaration of Human Rights. Baik, itulah dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.